Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fani Ramasari. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pendahuluan pada Nyonya W dengan diagnosa medis diabetes mellitus di ruang haji RSI Banjarnegara. Definisi dari diabetes mellitus sendiri adalah sekelompok gangguan metabolisme yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia dan kekurangan dalam produksi atau aksi insulin yang diproduksi oleh pankreas di dalam tubuh, menurut Iksan et al. 2023. Diabetes mellitus adalah sekelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat efek dari sekresi insulin, aksi insulin, atau kedua. Hiperglikemia kronis diabetes terkait dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan kegagalan berbagai organ, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah, menurut Saputri 2020. Etiologi itu sendiri yaitu yang pertama ada sekresi insulin oleh pankreas yang kurang. Sekresi menyebabkan tidak efektifnya kecepatan transportasi glukosa ke dalam jaringan lemak, otot, dan hepar. Kondisi ini menyebabkan kadar glukosa darah meningkat. Yang kedua ada resistensi insulin yang berat, memicu gluconeogenesis sehingga memproduksi glukosa dalam keadaan basal atau liver yang meningkat. Yang ketiga ada respon reseptor terhadap insulin yang tidak efektif. Akibatnya pada jaringan lemak, otot, dan hati sehingga menyebabkan terjadinya penurunan ambilan, penyimpanan, dan penggunaan glukosa oleh jaringan sehingga glukosa dalam darah meningkat. Yang keempat ada faktor risiko DM, yaitu salah satunya keturunan. Jika ada anggota keluarga atau orang tua ataupun saudara kandung yang telah didiagnosis mengidap DM tipe 2, maka seorang memiliki faktor risiko genetik yang meningkat. Tanda gejala dari diabetes mellitus sendiri ada dua, itu yang pertama gejala klasik, yaitu ada poliuria, yang kedua ada polidipsia, yang ketiga ada polifagia, dan yang keempat ada penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Yang kedua ada gejala lain, yaitu ada badan lemah, pruritus vulva pada wanita, luka sulit sembuh dan mudah terinfeksi, masalah kulit seperti gatal-gatal, kulit kehitaman terutama pada bagian lipatan ketiak, leher, dan selangkangan. Ada gangguan penglihatan seperti pandangan kabur, tangan dan kaki sakit, sering kesemutan dan kepas, gangguan seksual pada gangguan ekskresi pada pria. Patofisiologi sendiri, diabetes mengalami defisiensi insulin menyebabkan glikogen meningkat, sehingga ada pemecahan gula baru yang menyebabkan metabolisme meningkat dan terjadi pembentukan keton atau ketogenesis. Terjadi peningkatan keton dalam plasma akan menyebabkan ketonuria, yaitu keton dalam urin, dan kadar natrium menurun serta pH serum menurun yang menyebabkan asidosis. Defisiensi insulin menyebabkan penggunaan glukosa seperti sel menjadi menurun sehingga kadar gula dalam plasma meninggi. Hiperglikemia ini bisa parah dan melebihi ambang ginjal, maka akan timbul glukosuria. Glukosuria ini menyebabkan diuresis osmotik yang meningkat pengeluaran kemih dan timbul rasa haus sehingga terjadi dehidrasi. Glukosa yang hilang melalui urin dan resistensi insulin menyebabkan kurangnya glukosa yang akan diubah menjadi energi sehingga menimbulkan rasa lapar yang meningkat sehingga kompensasi terhadap kebutuhan energi. Hiperglikemia dapat mempengaruhi pembuluh darah kecil, arteri kecil sehingga suplai makanan dan oksigen ke perifer menjadi berkurang, yang akan menyebabkan luka tidak cepat sembuh dan suplai makanan dan oksigen yang tidak adekuat akan menyebabkan terjadinya infeksi dan terjadinya gangguan. Gangguan pembuluh darah akan menyebabkan aliran darah ke retina menurun sehingga suplai makanan dan oksigen ke retina berkurang. Akibatnya pandangan menjadi kabur. Salah satu akibat utama dari perubahan makrovaskuler adalah perubahan struktur
dan fungsi ginjal sehingga terjadi nefropati. Pemeriksaan penunjang, yang pertama ada pemeriksaan fisik, ada inspeksi, dan yang kedua ada palpasi. Yang kedua sendiri ada pemeriksaan vaskuler, yaitu pemeriksaan radiologi meliputi subkutan, adanya benda asing, osteomyelitis, dan ada pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah meliputi GDS, GDP, dan ada pemeriksaan urin di mana urin diperiksa ada atau tidaknya kandungan glukosa pada urin tersebut. Penata laksana sendiri ada terapi non obat dan terapi obat. Terapi yang pertama terapi obat, yaitu memiliki kesamaan dalam pencegahan. Tujuannya untuk menjaga agar terhindar dari penyakit DM atau penyakit lainnya, yang terdiri dari lebih memperhatikan dan mengenal tentang diabetes, olahraga dengan teratur, pemilihan pola makan yang tepat, penerapan gaya hidup yang sehat, dan penggunaan tanaman sebagai obat. Yang kedua ada terapi obat, yaitu jika penerapan diet dan olahraga gagal, maka terapi obat diberikan untuk penderita DM, yaitu ada obat hipoglikemik oral atau OHO dan insulin. Komplikasi dari DM yaitu menurut Medika 2017 adalah infeksi, kerusakan pada saraf, kerusakan pada ginjal, pada mata yaitu ada renopati diabetik, katarak, glaukoma. Pada gula darah ada hiperglikemia dan diabetik ketoasidosis. Ada gangguan pada jantung, hipertensi, retensio urin, kerontokan pada rambut, gangguan pada kulit, lalu ada mulut, yaitu ada gangguan pada indera perasa dan permasalahan pada gigi dan gusi. Yang terakhir ada kaki diabetik. Pathway dari diabetes mellitus sendiri yaitu yang pertama ada umur, yaitu mempengaruhi penurunan fungsi indera pengecapan dan penurunan fungsi pankreas. Lalu konsumsi makanan yang manis berlebih dan juga penurunan dan kualitas insulin. Nah, tersebut juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang mengakibatkan hiperglikemia. Hiperglikemia jika penurunan glukosa dalam sel, cadangan lemak dan protein menurun, maka BP akan menurun dan menimbulkan resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Yang kedua ada kerusakan vaskuler, lalu dapat menyebabkan nefropati perifer dan ulkus, serta dilakukan pembedahan. Maka muncul diagnosa gangguan integritas kulit. Lalu jika setelah pembedahan adanya perlukaan pada kaki, luka insisi tidak merawat, dan lalu meningkatnya leukosit, maka terjadi resiko infeksi. Nah, jika setelah pembedahan adanya perlukaan pada kaki dan pengeluaran histamin dan prostagladi, maka akan muncul diagnosa nyeri akut, dan setelah nyeri akut akan ada diagnosa gangguan mobilitas fisik. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu yang pertama ada resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hiperglikemia. Yang kedua ada gangguan integritas kulit berhubungan dengan nekrosis luka. Yang ketiga ada risiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis. Yang keempat ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Dan yang kelima ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi. Yang pertama ada risiko ketidakstabilan kadar glukosa dalam darah berhubungan dengan hiperglikemia. SLKI-nya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan maka diharapkan ketidakstabilan kadar glukosa darah meningkat dengan kriteria hasil lelah atau lesu menurun, kadar glukosa dalam darah membaik. Intervensi yang dilakukan yaitu ada manajemen hiperglikemia, yaitu identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia, situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin meningkat, memonitor kadar glukosa dalam darah jika perlu, memonitor tanda dan gejala hiperglikemia, memonitor intake dan output cairan, berikan asupan oral, anjurkan menghindari olahraga saat kadar glukosa darah melebihi 250 mgdl,
menganjurkan memonitor kadar glukosa dalam darah secara mandiri, anjurkan kepatuhan terhadap diet dan olahraga, dan anjurkan pengelolaan diabetes serta kolaborasi pemberian insulin. Yang diagnosa yang kedua yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan nekrosis luka. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka diharapkan integritas kulit dan jaringan dapat meningkat dengan kriteria hasil perfusi jaringan cukup meningkat. Yang kedua, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, nyeri, perdarahan, kemerahan, dan hematoma menurun, nekrosis menurun, sensasi dan tekstur membaik. Intervensi yang dilakukan adalah perawatan luka, yaitu yang pertama memonitor karakteristik luka, misal drainase, warna, dan ukuran, dan bau. Yang kedua, memonitor tanda-tanda infeksi, lakukan perawatan luka, lakukan pembalutan luka sesuai kondisi luka, dan kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Diagnosa yang ketiga adalah resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis. Setelah dilakukan intervensi perawatan, maka diharapkan tingkat infeksi dapat menurun dengan kriteria hasil kemerahan menurun. Intervensi yang dilakukan yaitu pencegahan infeksi, yaitu yang pertama memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit pada area udim, lakukan cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan, pertahankan teknik aseptik kepada pasien berisiko tinggi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, ajarkan teknik batuk dengan benar, ajarkan memeriksa kondisi luka, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, dan kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu. Diagnosa yang keempat adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka diharapkan tingkat nyeri dapat menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri meningkat, meringis meningkat, sikap protektif meningkat, gelisah meningkat, kesulitan tidur meningkat. Intervensi yang dilakukan yaitu manajemen nyeri, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, dan anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Yang terakhir ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan mobilitas fisik pasien dapat meningkat. Dengan kriteria hasil, pergerakan ekstremitas cukup meningkat, kekuatan otot meningkat, rentan gerak meningkat, nyeri cukup menurun, kekakuan sendi menurun, gerak tidak terkoordinasi menurun, gerakan terbatas cukup menurun, kelemahan fisik cukup menurun. Dengan intervensi yang dilakukan yaitu dukungan ambulasi. Yang pertama, identifikasi nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi lokasi toleransi fisik melakukan ambulasi, terus memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi, fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu, misal tongkat dan kruk, fasilitasi melakukan ambulasi jika bila perlu, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi, jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi, anjurkan melakukan ambulasi secara dini, dan anjurkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.